ketika dia udah mulai mau grepe-grepe gue malah makin buka sekalian. Jadi dia risih. Oh iya jadi dia risih. Oh gitu mancingnya ya. Iya. Lighting. Come back to my channel Samdul ya, bertemu lagi dengan kita ya di channel yang luar biasa membooming sejagat raya. Oke Bung, lah lu pakai helm lu? Enggak, gue sengaja pakai helm biar nggak kebentur dengan masa lalu. Anjir. Iya, karena Ini kita acara udah mulai. Enggak, sekarang yang kita ceritain, yang kita undang, dia akan menceritakan masa lalunya. Oh, makanya gue takut kebentur sih. dengan masa lalu pakai helm. Masa lalu ya emang susah banget dilupakan emang masa lalu tuh. Dan gue pun sempat termotivasi dengan tadi apa yang lo bilang masa lalu itu ya, dengan Buka aja, bintang tamu. Oh boleh ya, buka aja. Nah, coba. Oh lu bawa asisten sekarang ya? Dikit. Oke bang. Ya. Siapa nih yang kita undang hari ini? Kak Debi ya. Kak Debi. Ya, gue juga sih ngeliat orangnya kayaknya dia tuh pengalamannya lebih, jam terbangnya lebih tinggi ya. Lebih tinggi dari Gue pun kayaknya bakal termotivasi banyak nih Bung di konten hari ini. Ya udah, nggak usah lama-lama kali. Oke, kita panggil aja mungkin ya. Iya. Siapa? Kak Debi. Yo. Duduknya di mana nih? Sini aja. Di bawah boleh. Oh, boleh itu tadi gue buka kasur ya. Sehat kan? Sehat, Kak Sehat, Debi. sehat. Oke. Ini perjalanan jauh Kak? Enggak sih, nggak jauh-jauh banget, nggak naik helikopter. Oh, kirain lagi. Iya. Bingung juga nih dokter ya. Kayak udang berarti ya. Iya bener. Udang. Udang. Iya udang. Udang tuh. Udah. Lobster. Ya Allah. Udang lobster. Iya. Gitu lumayan gitu. Oke Kak Debi, ini ngomong Kak Debi ini kesibukannya sehari-hari apa Kak? Pembantu rumah tangga ya kayaknya. Oh, buruh berarti. Iya, Buruh bisa ya, buruh. buruh ya. Oh, itu di mana Kak? Di rumah apa di rumah orang gitu? Di rumah orang. Oh, di rumah orang. Enggak sih, di rumah sendiri. Oh iya. Berarti itu dari kapan Kak jadi buruh tuh? Sebenarnya enggak dari kapan semenjak dari hidup gue yang udah benar jadi nggak benar gitu. Oh, sempat gak bener juga lah ya. Enggak Iya. bener. Enggak bener tuh gimana maksudnya? Lalu kita manggilnya Kak, Tante apa nih? Apa? Dede juga boleh, Dede. suka-suka aja. Dia kayaknya lebih suka Kakak aja ya Kak Debi ya. Nah, nama asli siapa? Nama aslinya Susanti, cuma nama panggung gue Baby Amora. Oh, Baby Amora. Nama panggung. Mantap lah. Debi Amora. Baby Amora. Oh, jadi pernah sempat terjun ke dunia hitam dong. Iya. Dunia hitam apa sih kalau boleh tahu? Sehitam apa gitu? Iya, Kak? sehitam apa Sehitam sih? Malika kah? Bisa dibilang itu hitam banget ya kayak kecap. Iya Manis manis. dong. Kayak Itu kehidupan manis yang ya. akan datang. Iya. Oke. Nah itu contoh Kak, itu sehitam apa tadi sehitam ya? Iya. Butek lah bisa dibilang Sebutek butek. Iya. gimana? Jadi dulu tuh gue emang sebenarnya anak baik-baik ya kan, tidak gue tinggal di rumah. Jadi ketika gue problem sama keluarga gue nggak cocok nih sama kakak gue yang pertama. Enggak ada, kirain gua ada berkahab. Enggak. Enggak. Iya sih sedikit sih semenjak bokap gue meninggal. Oh, cepet bokap meninggal juga. Iya. Jadi keluarga gue tuh kayak masing-masing lah mereka semuanya. Jadi gue berasa di sini kok gue nggak dianggap ya. Akhirnya karena pergaulan, jadi gue lebih milih gue gabung sama teman-teman gue aja lah gitu. Gue kabur dari rumah. Ajaklah gue nih sama teman-teman gue bi, daripada nanti kita kayak gini terus sengsara. Lu bayangin bi kita punya duit 5.000 nih ya kan. Kita lu mau buat makan apa? Emang gue garis bawahi dulu gue nakal, tau obat-obatan lah gue. Juga lah ya. Iya. Terus gue ditanya bi, lu mendingan buat makan apa kita 3 hari kita kenyang? Ya udah deh kata gue gue beli obat-obatan buat gue biar gue nggak kelaparan nih 3 hari. Karena gue pikir kalau gue beli nasi warteg 5.000 sore gue lapar. Itu lu beli obat apa? Obat yang Promak. jadi jatuhnya gue tidur tapi gue nggak bisa merem. Gue nggak bisa merem gitu. Obat itu lah ya. Obat Iya, itu lah. nah, Oh iya. Nah akhirnya gue ikut teman gue, ya udah kita ikut di kafe. Nah terus pertama kali gue Obat dibawa, doang. iya gue masih obat. Itu gue belum kenal yang namanya kayak yang lebih tinggi dari obat apa sih? Apa ya? Banyak narkoboy. Nah iya itu bisa Narkoboy, dibilang. Narkoboy. Nah itu itu Daun. sih. Daun ya. Enggak. Oh, berarti kayak garam ya. Iya garam. garam. Mecin bisa dibilang. Gurih, intinya dia gurih. Iya iya. Nah gue dibawa ke kafe tuh sama teman gue. Cewek cowok.
cewek. Oh, cewek juga. Terus yang gue bingung kok ketemunya sama yang kayak gini, gue bilang tapi gue ngapain, gue pesen di situ, gue pesen Fanta susu kan, cuma sama senior gue diginin sama senior gue, lo enak banget lo makan gaji buta, kita di sini mabok, dibilang kayak gitu. Terus gue tanya, gue harus ngapain? Terus gue mau dipegang-pegang dong sama om-om ya kan. Gue bilang gini, ih ntar gue diapain gak nih? Udah lu tenang aja, namanya karena gue di situ senior gue, mereka semuanya pada, gue di sini gajinya sama lo, tapi kok lu pengen minum Fanta susu nggak bisa kayak gitulah. Akhirnya gue ikut mereka sampai pada akhirnya gue mabok buat apa, tapi gue nyaman sama keadaan gue di situ. Itu perdana berarti ya? Nih ya pertama kali. Oh, sempat terpar juga. Nah iya pertama kali kan emang entah kenapa tamunya lebih pro ke gue. Jadi dari situ gue langsung Lebih enak kali ya? ya entah gurih kali gue ya kan, karena gue anak baru. Pasti pas pulang gini ya. lama. Kayaknya pas pulang gue sampai lupa jalan pulang deh, nggak tau gue dibawa kemana. Yang jelas ketika gue bangun tidur kok adem, gue pikir gitu kan, nggak tau aja gue di tempat yang bisa dibilang hotel mungkin. Gue nanya dong, ini gue diapain, gue tanya gitu. Enggak, saya nggak apa-apain kamu karena saya tunggu kamu sadar. Gak enak dong kalau mau nidurin orang yang posisinya lagi nggak sadar, dia bilang kayak gitu. Iya katanya sih, cuma nggak tahu sih. Cuma yang gue bilang, kok leher gue merah, kan gue nggak tahu ya kan, gue nggak ngerti. Kok leher gue merah, gue bilang. Di Jepang ada cupang di situ. Ya mungkin, cupangnya terbang ke leher ya kan, gue nggak paham. Ternak di sini. Ternak gitu. Ternak cupang. Karena sih gue nggak sadar juga. Nah nggak lama gue dikasih duit sama dia 500.000 nih. Ya udah kamu pulang, kamu hati-hati ya. Terus aku tanya dong, gue diapa-apain gak nih, gue bilang gitu kan. Terus gue cek ke kamar mandi kan, terus gue, oh nggak berubah, masih baik-baik aja, gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue dikasih duit, gue diantar pulang. Akhirnya gue berkelanjutan deh. Dari situ. Iya. Lu kerja apa tuh di situ? Jatuhnya gue masih waitress kalau dulu waitress. Itu lu dari berapa saudara sih kan? Dari 4. 4 saudara. Nah, Lu dan anak gue berapa bontot. tuh? Oh, Dan gue bontot. bontot. Dan cuma gue doang yang nakal. Gue doang yang bertato. Itu cewek apa cowok semua? Apa cewek semua? 3 cewek 1 cowok. Setelah itu lu berkecimpung jadi waiter, akhirnya lu terjun kemana lagi tuh? Apa waiter doang terus? Gue waitress, terus gue akhirnya sempet sakit tuh, gue sakit, gue berhenti, gue balik lagi ke rumah, tapi tetap keluarga gue sampai kayak gini, ngapain lagi lo balik, masih inget keluarga lo, dia bilang kayak gitu. Iya, lo masih inget keluarga, kemarin lo kemana aja katanya. Karena gue mikir kakak-kakak gue kan emang udah apa ya, hampir semuanya hijabers ya. Karena emang mungkin dulu pesan terakhir bokap gue tuh pengennya keluarga gue yang, karena bokap gue mualaf, jadi dia tuh pengennya anak-anaknya yang benar gitu. Tapi karena emang gue nggak satu jalan sama keluarga gue, ya udahlah gue mikir buat apa lagi gue bertahan di sini, tuh keluarga gue udah nggak anggap gue. Akhirnya gue keluar lagi, sampai akhirnya gue kerja di Jatinegara. Terjun lagi kayak Iya, gitu. gue terjun Nah lagi. itu lu ngalamin itu tahun berapa? Gue pertama kali gue nakal umur gue 12 tahun. 12 tahun. Iya. Sekarang gue udah 27. Itu 27 sama berarti. Sama siapa? Sama juga. Jangan mau kamu gak ada gue. Sama gua muda dulu. Lalu juga dari gue dulu ya. Sudah gledek tau. Oh, lu berkecimpung lagi dari situ. Iya, jadi dulu kan Jadi waiter juga sama. enggak LC jatuhnya. Jadi Karena emang gue emang sedikit-sedikit gue bisa nyanyi ya. Karena perbedaan itu kan kalau kita jadi waiters itu kan gue harus nungguin tamu. Kalau misalkan gue selama gue jadi LC kan enggak. Jadi kita kontes, tamunya datang ya kita berdiri dipilih yang menurut dia suka ya kita nemenin gitu. Dan keuangannya emang beda jauh. bagus sama tuh keuangannya. LC. LC ya. Nah, Lebih gede juga. iya kalau Tapi lebih ke nakutin banget sih. Yang mana sih yang lu takutin nih, LC apa dari waiters gitu? karena selama gue jadi waitress, kalau selama gue jadi LC itu gue jatuhnya karena gue udah pinter ya, jadi gue udah lebih paham bagaimana cara gue buat ngelobi nih. Terus gimana caranya tanpa gue harus jual diri, gue bisa dapet duit gitu. Itu lu belajar otodidak apa emang ada khusus lagi tuh belajar? Kayaknya gue emang udah hobi di situ kali, aku kurang paham nih, kayaknya udah kira pinter. masuk kursus gitu kan. LC gitu Enggak, kan. gue udah pinter di situ kayaknya. Karena biasa nipu-nipu orang juga. Gue bertahan hidup karena tinggal di luar rumah ya, Mak. Lu asli mana kayak emang enggak? Jawa. Oh Jawa, Jawa juga ya. Sama. Sama. Sama kayak dia Jawa Barat. Sama tetangga gue juga sama. Jujur lu Jawa Barat kalau gue aja. Lanjut gak nih? Oke, lanjut. Nah ya sampai selama gue jadi LC itu kan teman-teman gue banyak ya, dan mereka emang narkoboy semua ini. Jadi karena emang gue pikir, kok narkoboy enak ya, jadi gue nggak harus gue tidur ya kan, nggak harus gue mabuk,
gue nggak bakal bisa dipapain orang ya. Jadi selama gue narkoba itu gue nyaman di kehidupan gue yang kayak gitu, gue nggak mikirin perasaan orang, gue nggak pernah mikir. Dan ketika gue digrepe-grepe tamu nih dulu, Oh sempat di gitu-gitu. iya Mau kan, dong gitu. malah kadang bang kalau nggak dipapain gimana nih gitu, jadi pengen gue Oh, yang dipapain gitu kan. jadi nanya. Jadi gue yang nanya ya kan. Iya, makanya gue posisi. Karena biasanya kan mau dipegang-pegang gue nggak mau gitu, kalau sudah gue kena narkoba gue Oh, sini doang ngapain gue gitu, jadi pengen Iya, ngapain jadi yang minta ya. iya. oh jadi seterusnya lu minta terus itu apa enggak? Ya tergantung gimana keadaannya aja. Kalau emang gue lagi berasa kan, kalau narkoba itu ketika kita udah kena pas kita nyaman, tapi kalau pas kita kurang bagaimana caranya buat kita bisa dapat lagi Iya. gitu. Tapi kalau digantung juga sakit sih sebenarnya. Iya, Jangan sampai digantung ya. iya nggak enak juga. Kentang-kentang. Nggak enak kentang, sakit kepala ya bisa dibilang. Sama kalau nggak keluar juga sakit kepala kan. Iya. Ada nggak harus sih? dikeluarin. Susah ya Mak. Ada nggak sih yang katanya lu minta nih buat dipegang-pegang gitu kan, terus si tamunya tuh rese, kayak lu nggak nyaman banget udah lu minta tapi nggak nyaman, ada nggak sih Maksudnya kejadian gitu? kayak yang gue pengen dipapain terus dia nggak mau papain gue nih. Enggak, lu dia papain nih sama dia, nah awalnya enak, nah kesininya nggak enak, Oh itu kasar lah apa iya, gimana maksudnya gitu. kayak yang dia yang maksa ya pengen ini pengen ini pengen ini. Kalau gue malah kalau ketika dia udah mulai mau grepe-grepe gue malah makin buka sekalian. Jadi dia risih. Oh iya jadi dia risih. Oh gitu mancingnya ya. Iya karena gini, tamu itu kan dia penasaran karena kita diem kalem. Iya nyanyi gitu. Kamu mau apa gitu. Tapi kalau pas dia udah mulai begini gue malah makin buka aja, semua mau apa bang gitu. Jadi oh ya nggak nanti aja pelan-pelan, adem masih sore. Jadi dia gitu ngomongnya, jadi dia takut sendiri. Atas doang kan? Iya Kenapa selalu bawa tuh. kan? Sampai dari bawang gitu. Iya. Kira gitu kan. Karena abangnya takut ntar gue dibawa ya. Takutnya kayak ayam kan gitu. Pasrah ya Iya, kan. pasrah ayam goreng. Enggak. Jadi malah justru ketika gue nakal, posisi gue di room doang gue kayak yang gue nakal banget kayak gak ada harganya gitu. Tapi kalau pas udah pulang nih, tamunya pengen ngajak ini, gue bagaimana caranya gue gimana ya buat gue ngebohongin tamu. Jadi gue selalu kabur ketika gue udah tutup kayak gitu. Oh, jadinya enggak open gitu ya. Enggak. Gue nakal dari 2000 berapa ya? 2012. Itu perawan gue baru hilang 4 tahun lalu. Sama siapa tuh? Sama mantan pacar gue yang kita sama. Jadi ketika gue udah nyaman di dunia narkoba ini, gue jadi malas kerja karena gue pikir gini, ini cowok gue jual narkoba aja, gue tiap hari gue makan bisa, main game gue bisa, judi juga gue jalan. Santoy lah ya. Terus pokoknya intinya semuanya hidup gue nyaman lah ya kan di zona itu Tercukupi gitu lah ya. ya. Jadi gue mikir buat apa lagi gue kerja. Terus gue mikir gini, kan kalau kita habis pakai narkoba itu berasa cantik banget ya kan, Iya. karena udah gitu keringetan Pede lah terus. ya. Jadi gue ketemu orang gini, dia ngeliatin gue karena gue kenceng apa karena gue cantik ya. Jadi gue was-was nih, aduh ntar jangan-jangan temennya dia polisi ya kan. Jadi gue jadi was-was sendiri nih kata gue. Terus gue setiap kali gue bener, setiap gue duduk sama tamu nih kan, gue gemeteran, ini tamu berasa kayak kalau gue gemeteran gitu. Kok kamu keringetan sih, paling ada AC. Gue udah mulai gak nyaman tuh. Gue takut dia tahu nih kalau gue begini ya. Akhirnya gue berhenti, gue stay bareng lah nih sama pacar gue, yang perawan gue lepas dari dia. Dan Itu pada sadar apa? Enggak sadar. Iya, pas perawan lu lepas. lagi kenceng mbak. Oh, kenceng. Iya jadi mesti gue kenceng terus yang posisinya. Karena gue berasa iya. Gue sama ya, jadi gue pilih, gue sama ini gue kerja, gue dapet duit gue buat beli, daripada gue harus kerja nih gue sama dia gue nggak perlu kerja, gue dapet gitu. Jadi gue stay bareng sama dia, gue diperawanin sampai gue sempet hamil ya. Gue hamil udah 4 bulan, kita udah jalin bareng-bareng. Terakhir dia bilang gini sama gue, nih kita nazar nih terakhir nih, dia bilang gitu kan. Posisi emang orang dalamnya gue kenal. Nah itu gue pacarin juga, karena kalau nggak gue pacarin kita nggak bisa dapet dong. Kan bukan orang sembarangan kalau bisa kenal sama orang-orang yang begitu ya, harus kenal. Nah, lu hamil 4 bulan itu lanjut ke jenjang pernikahan apa? Enggak, Stop karena gitu? posisi dia bilang ini barang terakhir, kalau turun kita kelar ya, dia bilang gitu, kita berhenti nih, kita mau nikah sebelum barang itu turun, dia udah ketangkep. Dia ketangkep juga. Jadi dari semua sahabat gue tuh mereka semua udah ketangkep semua, cuma alhamdulillah gue doang nih yang nggak pernah, karena emang gue nggak pernah mau jahat ya. Gue sering banget disogok nih, Bi, gue kasih duit nih, Bi, tapi lo harus cepuin ini gue nggak pernah mau, karena gue mikir gini, narkoba ini selama di sini selama lo jujur lo nggak bakal kenapa-napa. Jadi gue nggak pernah mau. Nah posisi mantan gue ketangkep sama gue, kontrakan gue kan digeledah tuh, kontrakan gue digeledah, gue dibawa, dan kebetulan CP-nya bilang nih, ini istrinya ikutan apa enggak katanya. Terus polisinya nanya dong ke gue, lo istrinya?
Iya, gue bilang gitu. Ah, bohong-bohongan aja, paling pada kumpul kebo katanya kayak gitu. Gak apa saya kerudungan kayak gini pak, saya bilang kayak gitu kan. Ah, kerudungan kedok kata dia kayak Oh, gitu. gitu. Pas posisi dia ditangkap, gue bikin perjanjian nih sama dia di mobil kan, gue nemenin dia nih, gue bilang gini, Mobil halo, angkot. di mobil polisi, kayak oh di mobil angkot. Kan intel. Berhenti dulu gitu ya. Angkat. Angkat bang. Iya, Gua iya. giniin, masukin bang. Mau kemana kayak? Jangan dalam-dalam bang, takut hamil gitu. Enak bang, kau dalam aja lo lagi. Jadi pas gue lanjut jangan, Lanjut. gue dibawa tuh sampai di Pasar Rebo. Gue mikir nih, aduh ini kalau gue sampai Jatinegara nih pasti gue diproses. Posisi kalau gue dites urin pasti gue ketangkep. Gimana nyokap gue, sedangkan nyokap gue udah gak ada kan. Dan nyokap gue bagaimana caranya, lu mau nakal kayak gimana pun, selagi gue nggak pulang, gue nggak ambil di luar nikah atau gue nggak bikin malu, sok lu mau sampai di mana? Karena emang cuma gue doang nih di keluarga nih yang nakal banget. Rokok. Iya sok ini. Nah udah pas kayak gitu, gue bujuk dia nih, gue bisikin dong, kalau lo sayang sama gue, lu jangan bobo gue ya, bagaimana caranya lu backup gue, nanti gue yang urus tau di luar, gue bilang gitu. Akhirnya dia masuk kelas sendiri, gue buron dong, karena pas sudah sampai Jatinegara kan gue buron, nama gue dicari. Posisi lu udah ngikut kan sama polisi? Iya, nah gue diturunin di tengah jalan tuh sama dia, karena emang posisi dia angkat nama gue, dan dia bilang, cupunya ini bilang kalau gue itu bukan gak ikut campur urusan mereka. Udah gitu, gue buron, gue kabur ke Bandung. Bandung. Iya. Main ke bintang ya. Di Bandung ini kau putih. Itu bagus tuh cowok asli. Ngadem di situ. Di terminalnya kayaknya gue lebih tepatnya ya kan, gue tidur di sana karena gue takut orang-orang kenal gue. Iya. Sekarang itu gue nggak pakai HP, gue numpang di tempat temen gue sampai pas udah selang 3 bulan Sampai tuh. kondisi lah pokoknya. Iya, selang 3 bulan ternyata bos yang di dalam itu nyari-nyari gue, karena emang kita masih punya saldo 11 juta nih ke dalam. Dia nyari-nyari gue, nah posisi mantan gue masuk, dia keluar, dia pulang. Emang dia udah 10 tahun di dalam. Dia pulang, dia bilang mas mau gue kayak gini, kalau lu mau lunas, lu mau cowok lu nggak gue pukulin di dalam, lu temuin gue, lu nikah sama gue, kita kelar. Dibilang kayak gitu. Akhirnya mau tuh. Akhirnya gue pikir gini, kan mantan gue cowok gue yang di dalam itu kan dia nelfonin terus, lu gimana katanya, lu mau tanggung jawab, lu anak masih di luar, gue di dalam, sedangkan ini kerjaan dari lo. Emang waktu itu gue yang nakal, kerjaan dari gue. Jadi posisi kayak gitu, mau gak mau gue temuin dong dia. Gue mikir masih di dalam seperti apa ya kan. Ya udah, akhirnya mau gak mau gue nikah nih sama dia nih. Ini yang jadi suami gue nih. Yang berapa itu? Bertahan berapa lama? Lu masih perawan juga dong dia. Ya kan gue udah gak perawan. Kan Kan lu gue sih. udah 2 kali perawannya. Iya sih, emang udah sempit ya kan. Udah lama gak diapa-apain. Kode. Udah sempit, udah lama gak disentuh. Emang sempet keguguran juga kan, karena emang keluarga gue gak setuju juga. Terus abis itu lu nikah sama dia. Ya gue nikah juga, keluarga gue gak ada yang tahu, karena emang keluarga gue itu udah curiga. Jadi pertama kali dia gue bawa ke rumah gue, terus kakak gue, karena emang kakak gue orang pintar bisa dibilang ya, mereka baru pendidikan, jadi mereka tahu nih almarhum adik gue itu sebenarnya siapa. Cuma gue nggak pernah bilang, yang gue bilang dia punya toko, punya usaha ini itu, tapi namanya hati seorang ibu ya, kita nggak bisa bohong. Benar. Kadang sampai gue sempat bilang, lu kerja di mana gitu katanya gue di pabrik. Terus kakak gue bilang, gue semalam ngimpi lu di warung remang-remang sama kakek-kakek. Nyokap gue bilang kayak gitu. Bener itu bilang. Bener, kenyataan. Lu sama gadun. Iya. Kakek bilangnya gadun gak sih? Kalau Enggak. gadun tuh kakek ya? Apa gimana sih? Ya kan namanya nyokap gue orang dulu ya, jadi bilangnya kalau Enggak, kalau kakek. dibilang gadun tuh kayak gimana sih? Om Oh. bokap-bokap lah yang duitnya banyak. Oh. Kalau kakek duitnya banyak, gadun dong. Bisa sama aja sih, Bisa sama aja ya. penting duitnya kan yang dilihat. Berarti lu main sama kakek itu. Iya, tapi dalam arti lu di warung remang-remang gitu, bukan main-main buat open BO atau check-in, enggak. Kalau gue senakal-nakalnya gue, selagi gue buat open BO gue enggak. Oke sih, mantap. Aplos dulu lah. Ini ceritanya Masya Allah, luar biasa ya. Minum dulu kak. Iya, Haus saya iya. jadi kerjaan jauh. Oh itu tuh apa kopinya. Oh, dari situ lu nikah. Terus kejadian apa tadi lu ceritain? Nah, gue nikahnya diem-diem tanpa keluarga gue tahu, dan pada akhirnya gue datang kan ke rumah nyokap gue, terus dia bilang, lu ngapain di sana berdua-duaan? Nyokap gue bilang kayak gitu, nanti lu diapa-apain lo,
karena mungkin mereka udah feeling, akhirnya gue sebenarnya aku udah nikah. Mau lu nggak pernah bilang kan lu anak gadis gue kayak gini sama orang tua ya kan, ngerasa udah ngelahirin ya. Terus gue bilang ya mau gimana mah, orang udah sayang, udah terserah lo kalau menurut lo bahagia. Mungkin karena emang gue ngerasa gue nyaman, apapun yang gue mau gue dapet dari dia, dan permasalahan hidup gue di masa lalu udah buat gue kelar, jadi gue tenang nih ngejalanin hidup ya kan. Yang tadinya gue nggak sayang, ya udahlah gue jalanin aja gitu. Sebenarnya sempat was-was juga sih, karena emang almarhum laki gue juga. Jadi gue hidupnya tuh di dunia yang sama-sama di narkoba terus, nggak ada putusnya. Sampai gue kadang mikirin, tapi dia udah buat gue hijrah sih. Tapi sekarang ada laki apa enggak ada? Kalau sekarang semenjak dia meninggal belum. Oh belum. Oh sempet. Oh udah meninggal. Baru kemarin sih, Bulan berapa tuh? Juni 2020. Juni. Iya. Tahun lah ya. Sekarang 21 ya? 21. Iya, Ya setahun yang lalu. Dan gue cuma nikah cuma 6 bulan. Tapi gue berasa gini, gue tuh cewek nakal ya. Gue nakal banget, bisa dibilang gue ngebohongin orang terus. Gue kadang nih tamu udah di dalam room, gue udah dapet duit 2 juta. Gue kerjaan gue gak datang, sampai tadi dia ngamuk-ngamuk gue sama agent gue, dimarah-marahin. Jadi kayak emang mungkin nakalnya gue nakalin narkoba. Tapi kalau buat jual diri gue pikir bokap gue. Iya, gue gimana Nah caranya. itu selama lu jual narkoboy, apa aja sih yang lu udah punya gitu dari selama lu berlayar di situ gitu? Layak di narkoboy apa di LC? Selama gue jadi LC gue malah gak dapet apa, bisa dibilang lebih setan dimakan jin ya. Iya. Iya, karena emang abisnya buat senang-senang lagi gitu. Jadi gue gak punya apa-apa. Malah terakhir waktu almarhum sampai gue masih hidup ya selama 6 bulan, gue berasa jadi wanita paling bahagia mungkin di dunia. Semua yang gue minta gue dapat, apapun itu, semuanya. Tapi dapat satang terus malam ya. Atau Naik turun terus malah gue tiap malam. capek kali ya. Gak capek, bahkan gak tidur. Kan terus, ini gak capek-capek. Nah kadang 3 jam baru kelar. Iya kan, tenaganya double. Pernah nyampe 8 jam? Pernah, gak enak. Narkoboy. Iya benar, udah gitu kadang lagi gitu kita istirahat dulu, kita nyedot dulu gitu. Jadi kayak berasa gini, hidup gue sebahagia ini loh, padahal gue nakal banget. Gue nggak bisa dibilang gue bukan anak yang baik sama orang tua ya, durhaka lah ya, gue nikah diem. Tapi gue berasa kok hidup gue senyaman ini, apapun yang gue pengen gue dapet. Dan gue nggak pernah sadar kalau itu cuma 6 bulan. Dan untungnya almarhum laki gue ini sebelum dia pergi 1 bulan itu kan, sebelum dia meninggal itu kan bulan puasa ya. Jadi itu dia kayak yang minta tolong gue, yang bantuin aku buat sedekah, dia bilang kayak gitu kan. Terus gue bilang kayak gini, nyokap kan bilang sisiin sedikit keuangan almarhum keuangan laki lo, keuangan laki lo buat berbagi ke orang lain, karena kan lu usaha nih. Nyokap gue tanya gue usaha baju kan. Terus gue bilang dong sama laki gue, Baju renang. ini gak bikini, yang ada gistring-gistringnya gitu loh. Ya bener-bener dia celotkan gitu segitiga doang, yang ngempil ya kan, yang ngempil. Gokil. Terus baju gitu kan. Baju lah ya, fashion. Iya taunya begitu, padahal kan nggak masih jualan narkoba. Karena gue nggak bingung ya kan, gue gimana caranya ngasih tau ke nyokap gue nih, karena dia nggak akan bisa, karena emang keluarga gue tuh fanatik banget asli. Mungkin Fanatik apanya nih? jadi emang agamanya ini banget. Ketat banget lah. Benar-benar. Oh setelah itu lu udah laki lu nggak ada, sempat adu domba juga dong di Jadi permalaman itu. enggak sih, karena dia terakhir emang dia yang angkat gue dari dunia malam. Jadi ketika dia nemuin gue tuh, gue udah balik lagi ke dunia gue nih. Pas mantan gue masuk, gue balik ke dunia gue lagi nih. Gelap nih. Iya, gue balik lagi ke dunia gue karena gue pikir gini, gue mau bertahan hidup dari mana lagi? Selama ini gue cuma berharap dari dia. Ketika dia masuk, gue gak punya apa-apa. Pas ketangkep kan semuanya di bawah semua tuh, jadi gue gak punya apa-apa. Gue mulai dari nol lagi nih. Sambil gue berhubungan sama dia lewat via telepon dulu, karena dia juga baru pulang, dia masih usaha. Nah, Dari sampai sekarang berarti? di dunia malam, Enggak, yang tadi siapa yang lakinya? si yang masuk, Eh, si Ari, enggak, dia udah pulang Udah berapa pulang. bulan yang lalu. Dan dia terakhir itu dia sakit hati karena posisi dia di dalam, gue nikah sama bosnya, padahal dia nggak pernah tahu niat gue bisa nikah sama bosnya tuh karena gue tolongin dia juga. Kalau gue nggak nikah mungkin dia di dalam nggak akan tenang. Udah kejadian itu lu nikah sama orang itu, Iya, gua sama nikah. bosnya lah istilahnya. Iya, gue nikah sama dia. Terus Itu gua pas jalanin. lu lepas perawan karena kemauan lu apa karena rayuan-rayuan gitu, apa sama-sama kencang lu Iya pengen kan, diapain? iya gue kencang, terus gue berasa enak ya, namanya posisi lagi kencang, terus berdua sama orang yang kita sayang, berasa
ya dunia cuma punya gue sama dia loh Jadi gitu. berdua lah ya. Iya. Dihajar belah ya. Sehari bisa 7 kali pertama kali perawan gue hilang. Aduh. karena ngerasa gini enak loh ternyata gitu, kenapa selama ini pantesan orang ngajakin gue sampai dia udah ngasih gue duit 5 juta nih di meja. Nih, ya cuma 15 menit lo bisa dapet duit ini gitu. Cuma gue mikir gini, iya sih emang setengah badan juga enak, tapi gue mikir enggak, nanti kalau udah gue lepas ke depannya apalagi yang gue miliki, gue nakal tapi seenggaknya gue masih punya harga diri kalau gue sih begitu. Nah, lu sekarang berarti masih terjun di dunia itu apa udah? Yang Udah, itu dari udah. sisi gelap ya. Ah, Sekarang ah. boleh sisi terangnya mungkin. Sisi Ya. terang. Karena emang dulu almarhum suami gue nih, sebelum dia pergi itu kan dia bagaimana caranya buat angkat gue dari dunia gelap itu tuh, apapun yang gue inginkan, sampai ketika dia masih kerja aja gue yang aku mau dugem, jadi dia pulang kerja kita dugem, dia cuma bisa ngeliatin gue aja di psikotik kayak gini, tanpa dia nggak ngerti Sambil psikotik. ngerokok lah ya. Iya, dia cuma sambil ngerokok, nggak sambil telanjang ya, cuma duduk aja ya. Dia cuma ngeliatin doang ya, dia ngeliatin doang. Takutnya kan. Karena dia ngejagain gue kan, sampai dia bilang mau sampai kapan, udah puas belum, gitu. Sampai yang bener-bener gue bisa pakai hijab itu bener-bener yang bukan karena dia yang nyuruh kamu harus kayak gini, enggak, sampai gue bilang ih semua yang gue lakuin dia turutin, masa sih gue nggak ada titik kayak gue ngehargain dia gitu. Jadi gue berubah karena keinginan gue sendiri, bukan dia yang nyuruh. Gue malu gitu, apapun yang gue inginkan dia kasih nih semuanya. Sampai bener-bener gue ya udah sih lu mau sampai kapan gitu, udah cukup. Pas ketika gue benar, gue ribut lah sama dia. Emang almarhum suami gue itu kayak digoda ya sama mantannya, pakai ilmu-ilmu gaib gitu, Oh, kayak diguna-guna gitu dia. kayak gini. Melukai tanpa menyentuh lebih tepatnya. Oh, iya. Manusia gitu. Iya. Manusia gitu. Melukai tanpa menyentuh. Jadi kan diguna-guna gitu. Jadi sebulan terakhir sebelum dia mau pergi ini udah ada firasat-firasat yang Oh, aneh. terus enggak, dia pasti minta pesan juga apa enggak? Iya, dia terakhir cuma bilang kalau nanti aku udah nggak ada, aku cuma minta kamu jangan sampai balik ke dunia kamu di besok. Terus gue tanya dong, lalu kenapa? Halu lu kencengan kali ya dulu gitu kan. Semalam Sambet lu. Iya, aja lu habis jedot kali ini sih. Gue bilang gitu kan, gue nggak disedot. Oh, sedot dong. Oh, Armand bilang gimana tadi? Iya, dia bilang kalau ketika nanti aku udah nggak ada, aku nggak mau kamu balik-balik ke dunia kamu lagi. Gue tanya, aku kenapa? Kenceng lah, jedot sendiri-sendiri. Gue bilang enggak, cuma mau bilangin kayak gitu aja. Terus lah sedikit-sedikit ketahuan kan sama gue. Gue ribut, dia cuma bilang kayak gini terakhir. Biasa kalau kita ribut nih, maafin aku janji bakal berubah ini enggak. Maafin aku, ini yang terakhir dia bilang. Dia meninggal Sabtu, Jumatnya dia masih bilang kayak gitu sama gue. Terus gue dianterin pulang kan dari Tanjung Priok ke Cibubur. Gue dianterin pulang, kata dia kayak gini, hati-hati. Kan gue bilang, lu naik motornya pelan-pelan banget sih, biasa lu ngebut-ngebut, buru-buru, mau jemput janda. Gue bilang gitu kan. Enggak, masih pengen lama-lama sama kamu, dia bilang kayak gitu. Iya. Tapi gue gak punya firasat nih. Pas gue diturunin, gue ngeliat muka dia di sini udah hitam, tangannya udah dingin banget. Gue pikir mungkin cuaca mendung kali ya, makanya dia kedinginan. Gue pikir gitu. Oh, iya, Bang. Kayaknya Belum. hipo kayaknya hipo ya. Hipo. Cuaca kayak mendung. Iya. Terus pas nggak lama dia nurunin gue di Pasar Rebo kalau nggak salah ya kan, gue balik, dia balik nih. 1:30 malam dia telepon kan, gue tanya, dia bilang, aku pulang ya, tapi nanti mandiin aku, dia bilang kayak gitu kan. Mandiin, iya. Aku bilang kayak gini sama dia. Udah ada firasat. Iya, tapi pulang mandi dulu. Karena emang biasanya kalau dia pulang nih masakin air ya, yang ayah mau mandi, dia bilang Biar kayak gitu matang kan. gitu ya. Iya, jadi pas ada itu tuh yang benar-benar yang nggak tahu semuanya, gue berasa dunia tuh hari itu beda, emang beda-beda banget. Kayak yang Ada pesan nggak sih buat pesan apa suami lu yang Suami lah. yang udah ditinggalin ya? Istri lesbian gitu. Suami itu gue sih di buat sana, dia lihat gue di sini udah baik-baik aja tanpa dia. Gue mampu ngejalanin tanpa dia, walaupun sebenarnya berat ya, tapi gue yakin gue bisa ngelewatinnya tanpa Dan dia. di Karena dunia gelap lagi ya. enggak, gue janji sama dari gue sama dia kalau kedepannya gue bakal jauh lebih baik lagi, nggak bakal balik ke dunia gue yang seperti itu. Ya pokoknya ya pada intinya gitu deh, tanda-tanda terakhirnya dia tuh sebelum dia pergi, dia cuma bilang ini yang terakhir, aku janji ini yang terakhir. Cuma gue gak ada firasat ya kan. Udah kayak lagu ST12 sih. Iya bener, jadi kayak Vanessa Angel kemarin tuh. 1 jam sebelum dia pergi. Iya benar. Bikin kan story. ini bisa story. Iya. Story ya. Dia omongan lah ya. 1 jam sebelum pergi itu dia cuma bilang, ya ayah pulang tapi mandiin ya, dia bilang kayak gitu kan. Terus gue bilang, gue ngerokok boleh gak nih? Iya, Boleh boleh. ngerokok aja.
Jadi gue ngerokok. Apa mau ngerokok aja. Terus gue bilang, serius mau dimandiin? Biasanya mandi sendiri, gue bilang gitu kan. Enggak, masakin air, biasanya kan gue bilang kayak gitu kan. Dia Enggak. mateng, cakep. Nah, Ya, komedi kalau lah ya. siapa ya kan, dia pernah inget deh. Mau Sabri nggak juga ya. Iya. Terus dia bilang, lama gue dapet kabar, gue tungguin nih. Nah terus kan gue biasa beres-beres rumah nih, pas kejadian 1:30 kaki gue ketiban lemari sama kasur. Jadi pas almarhum laki gue tabrakan itu ya sama, jadi dia masuk ke dalam mobil. Jadi posisi dia masuk, ada kok di YouTube juga posisi dapat berita dia tabrakan. Jadi dia masuk ke dalam mobil, kepalanya nyangkut di dalam bawah mobil itu. Jadi kalau nggak dicongkel dia nggak bisa keluar kepalanya. Jadi dia meninggal tabrakan itu 1:30, sama 1:30 juga gue ketiban. Gue bilang Itu bawa mobil apa, bawa motor? dia bawa motor, emang pasti lagi kena alkohol juga sih. Sama temennya berdua, dan meninggalnya berdua-dua juga sama temennya, meninggal di tempat. Tabrakan mobil lampu merah. Nah tabrakan itu gue nungguin kabar, kok ini udah jam berapa ya, 1:30. Pas kaki gue kena lemari tuh, gue tungguin sampai jam 2, jam 3 dia gak ada kabar. Gue balik ke rumah nyokap gue. Gue sepanjang jalan tuh gue berharap banget sambil gue nangis ya. Gue berharap banget gue papasan nih sama suami gue, karena posisi kan dari Tanjung Priok ke Cibubur kan nggak lama. Kok dia nggak sampai-sampai, gue bilang. Gue di rumah nyokap, dapat telepon lah gue dari mertua, baby Surya meninggal. Kaget dong gue. Lu percaya langsung? Enggak, Enggak. gue nggak bisa nangis malah. Hmm. Itu seketika gue nggak bisa nangis, tapi badan gue gemeter semua, dingin semua. Sampai gue bilang, Ma jangan bercanda. Enggak, Surya nggak meninggal, orang dia bilang tadi masih di jalan. Dia bilang gitu. Gue nangis tuh, gue nggak bisa nangis sampai gue samperin ke sana, sampai gue naik Grab, abang Grabnya gue suruh buru-buru, bang ini buruan bang, buruan. Sampai pas gue sampai di sana, yang nemuin mayat gue kayak sukarelawan gitu ya, almarhum suami gue, dia nemunya subuh, meninggalnya dari 1:30. Dia tuh jatuh ke jurang apa gimana sih? Jadi dia tabrakan posisi lampu merah, dia terobos lampu merah, nggak taunya ada sopir Grab yang terobos juga, jadi adu banteng dan mental. Juga kalau terobos lampu merah Iya. resikonya. Resikonya gitu. Makanya kan ada lampu merah tuh, hati-hati. Cuman kalau ada perasaan ya cukup hati-hati aja gitu. Jangan dalam-dalam ya, sakit ya. Sakit. Tapi kedalaman enak. Itu kedalaman apa tuh? Kedalaman sumur nggak apa-apa, dalam. Dalam ya. Jangan terhamil ya. Kalau belum nikah jangan. Kebablasan lah. Oh iya, katanya lu ditato juga ya? Iya. Gimana sih kalau boleh tahu ditato? Tunjukin nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya Kang ya? Cuma kiri kanan aja sih, karena emang Itu berkat iseng-iseng. Bapak apa gimana? Coba lihat. Iseng apa gimana? Tato yang bagus aja, jangan yang jelek. Bagus. Bagus semua biasanya. Kali ini nggak, kali ini burung hantu doang, makanya nempel, nggak gue kasih makan deh. Enggak marah ya? Itu dulu nggak gue kasih makan. Terkadang lah ya. Garis tangan gue banyak juga. Cuma ini Itu khusus ya. apa kasar tuh? Eh, Kelihatan. Iya, kelihatan. Bunga. Baby. Gue lihat kelihatannya. Berarti gua kalau ketemu lu di mall jangan panggil baby lah ya. Iya. Cok gitu. Suka-suka Kalau aja deh. baby takutnya mantan gua marah atau pacar gua marah, Iya, babe, bener. babe. Lihat semua Terlalu dari sayang ya, terlalu sayang beb gitu kan. Manja banget kayaknya namanya. Enggak kan anjing. Nah, dari kejadian lu lihat langsung terjun ke lapangan, nah itu dari situ lu masih terus lanjut apa gimana tuh? Maksudnya Kemana nih? ke hidup lu yang awal gitu? Apa Enggak. terus lu Gue jadiin pengalaman hidup gue aja. Pengalaman hidup. Iya. Jadi gue mikirnya kayak gini. Enggak semuanya yang gue miliki itu bisa selamanya gue punya. Jadi dulu gue mikirnya gini. Apapun yang gue pengen gue harus dapat dan gue harus punya selamanya. Tapi ketika gue punya almarhum suami gue, dari dia gue banyak belajar. Yang tadinya gue pikir gini, hidup gue yang gue cari duit. Tapi ketika gue menikah sama orang yang bisa ngasih gue semuanya, itu gue gak bahagia. Jadi Berarti kebahagiaan tidak harus pakai uang. iya, Jalan benar. uang berarti ya. Nggak semuanya hidup terus mewah. Dengan kita banyak bersyukur juga udah buat gue nyaman buat yang sekarang ya. Coba bersyukur. Terus amin ya kita ya. Biar kita nyaman aja. Bersyukur lah. Oke, tuh. Nah, buat mungkin Kak buat nih pesan-pesan ya buat teman-teman gitu kan. Iya. Karena kan itu tadi itu mungkin lebih cerita lu ya. Iya, Cerita masa lalu lah, masa lalu mungkin dia. ya itu ya. Sekarang lebih ke hijrah, dia Iya, lebih
baik lagi dari sebelumnya. Dia lebih belajar pengalaman. Belajar dari pengalaman. Pesan gue sih buat temen-temen gue, buat lu pada yang masih pada kerja malam nih, sayang gue kasih tau sih, mendingan lu pelan-pelan berhenti deh, karena emang gak semuanya yang lu pikir. Mungkin dapet duitnya lo gampang ya, dengan lo nakal-nakalin cowok aja lo bisa dapet, tapi itu gak semuanya bisa buat lo bahagia kok. Karena apa, ketika nanti lo sadar lo nyesel, karena kita gak pernah tahu umur. Gue mikir gue bahagia nih, gue punya suami gue ya kan, tapi ketika Tuhan ambil kita nggak bisa apa-apa. Itu cuma pesan aja, belajar menghargai sekarang lo milikin. Nah ketika lo udah nggak milikin, lo baru sadar kalau dia itu berharga banget dalam hidup lo. Itu aja sih. Oke Bung, Jadi, ini mantap banget, dalam banget ya ceritanya ya. Gua sampai terharu asli. Iya, gue juga pengen nangis, takut basah, ada lagi Gua terharu gantinya. juga. Lu bahasa apa? Oh iya, basah takut dia ada Apanya tuh? Iya. Tapi sampai sini aja kali ya. Boleh sampai sini, mungkin gue juga termotivasi banget lah ya Iya. dengan cerita-cerita dia gitu kan. Gokil asli. Makasih nih udah Makasih datang banget ke nih ya, ruang apa? ke ruang Rusa Rasa Rusa ya. Rasa. Iya benar-benar. Sebenarnya Artinya kalian apa? bisa merasakan apa yang gue rasakan ya Iya. kan. Merasakan sih pas tadi denger ceritanya ya. Langsung kemana-mana bayangan tuh. Oke. Dengar gak? Apa tuh? Dengar gak? Apa? Dengerin aja dah.